Saudara, KPK kembali membuka kasus suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Hari ini KPK memeriksa mantan komisioner KPK yang juga terpidana dalam kasus Harun Masiku, Wahyu Setiawan. KPK kembali mengusut kasus Harun Masiku. KPK meminta keterangan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Kamis pagi. Wahyu merupakan mantan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku. Wahyu mengaku diminta hadir oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Ia berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Gitu ya, cukup ya. Bapak sendiri tahu keberadaannya sekarang juga Pak? Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Ya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Usai dilantik menjadi ketua sementara KPK menggantikan Firly Bahuri, Nawawi Pomulango menyatakan penangkapan Harun Masiku menjadi prioritasnya. Ini kami tanyakan kepada dia upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masiku. Yang bersangkutan kemudian berkomitmen. Karenanya kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Harun Masiku. Dan itu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian. Harun Masiku telah menjadi buron sejak ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 9 Januari 2020. Sebelumnya, 2 hari sebelum KPK melakukan OTT, Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri, namun kembali lagi ke Indonesia keesokan harinya. Pada Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke daftar Red Notice Interpol. Harun Masiku sempat dikabarkan berada di negara tetangga, namun polisi menyatakan Harun Masiku bersembunyi di Indonesia. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Kasus Harun Masiku bermula dari OTT KPK terhadap komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Wahyu telah diadili dan divonis 6 tahun penjara dan diperberat MA menjadi 7 tahun. Saat ini Wahyu telah mendapat pembebasan bersyarat sejak Oktober lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus Harun Masiku memasuki babak baru. KPK kembali mengusut kasus Masiku dengan memeriksa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di bawah pimpinan Nawawi Pomulango. Akankah Harun Masiku bisa segera tertangkap? Kita bahas bersama Wakil Ketua KPK 2015-2019 dan pegiat anti korupsi dari Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat petang. Pak Laude, selamat petang. Sore Mbak Livi. Selamat sore, selamat petang. Saya ke Pak Laude. Pak Laude, kalau kasus yang kemudian sudah lama dianggaplah tenggelam, begitu kemudian diusut lagi, diperiksa lagi, apakah ini kemudian artinya KPK punya bukti baru soal Masiku? Kalau soal Masiku itu saya pikir bukan soal bukti baru, karena dia buron. Sebenarnya itu kewajiban dari aparat penegak hukum untuk selalu memburu tiap hari, tidak boleh metieskan sampai kapanpun, karena dia buron, maka seharusnya ya akan harus dicari, itu kewajiban aparat penegak hukum, dan seharusnya bukan cuma kewajibannya KPK itu. Artinya kalau KPK bisa meminta Interpol, bisa meminta teman-teman dari luar negeri yang lain, biasanya seperti itu. Misalnya dari Dinas Imigrasi, semua negara, semua tempat perlintasan, itu bisa dimintain. Semua jaringan yang dimiliki negara harusnya harusnya tetap memburu itu. Pak Laude, sebagai mantan pimpinan KPK,
ketika ada satu DPO yang lebih dari 3 tahun tidak pernah tertangkap? Apa sulitnya sih sebetulnya badan negara kita apapun itu untuk menemukan seorang Harun Masiku? Ya, saya pikir saya tidak tahu persis ya, karena saya bukan penyidik. Tapi seharusnya tidak sulit, apalagi kalau lihat background Harun Masiku ini kan bukan orang yang memiliki semua uang di dunia untuk bisa berkeliling dunia seperti itu. Jadi kan latar belakangnya, bahkan saya kenal dari mahasiswa. Dia adik kelas saya sebenarnya dulu di di UNAS. Jadi saya tahu anak ini. Tetapi maksud saya dia memiliki keterbatasan untuk bergerak banyak. Karena itu kan kalau mau berlari dari satu negara ke negara lain, mau mengubah operasi plastik, mau mengubah nama atau mengubah kewarganegaraan, biasanya membutuhkan uang yang sangat banyak untuk hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya seorang Harun Masiku menurut saya kalau KPK serius itu seharusnya bisa didapat. Dan semoga saja pimpinan yang sekarang bisa. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, Pak Ode tadi bilang nggak susah kok untuk menangkap Harun Masiku. Dan kalau KPK serius harusnya bisa ditangkap. Ketika awal Pak Nawawi kemudian dilantik kan juga sudah menyatakan bahwa ini akan jadi salah satu fokusnya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Wahyu Setiawan dipanggil, kasus Harun Masiku kembali diungkap lagi, menurut Anda ini memang fokus penanganan KPK saat ini kembali dibuka atau gimana? Ya, saya pikir memang sebagaimana disampaikan oleh Bang Laude Muhammad Syarif ya, bahwa ini ada kewajiban untuk setiap hari memastikan buron ini tertangkap. Karena kepentingannya tidak hanya soal KPK, karena ada demokrasi yang terganggu dalam kasus ini. Sebab orang ini hendak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan penentuan representasi kita di DPR. Jadi saking seriusnya perkara ini. Nah, apakah KPK hendak serius membuka kembali? Karena dia buron ya kasus ini sudah mestinya ya berjalan, tidak perlu dibuka kembali seperti itu ya. Tapi apakah ini adalah gambaran niat KPK untuk lebih serius? Saya pikir iya, karena ketua yang baru ya, walaupun sifatnya sementara, memberikan janji untuk segera menangani ini dan itu jadi target. Nah, arahnya menurut saya memang tidak perlu didramatisir oleh KPK karena data semestinya sudah terkumpul, karena Wahyu Setiawan kan sudah dinyatakan bersalah begitu ya, menjalani hukumannya. Bagi saya tertangkap dia sudah bisa dipastikan peradilan tidak akan memberikan dia sanksi. Sebab kalau yang menerima suap dianggap bersalah, sudah pasti penerima suap juga dianggap bersalah. Namun ruang besar di balik pemberi suap mungkin itu yang akan menjadi rumit kasus ini. Karena bukan tidak mungkin kasus ini melibatkan kepentingan-kepentingan politik di belakangnya. Karena kita ketahui bahwa ini ada kursi yang diperebutkan, suara parlemen yang harus diganti karena seseorang meninggal ya, dan dia harus mendudukkan posisi itu sementara dia ada di urutan ke-6. Jadi mustahil sebenarnya dia bisa duduk, tetapi karena ada kekuatan politik, ada permainan di internal KPU juga, maka seolah-olah ini bisa masuk akal. Bagi saya ini mudah untuk membuktikan, tinggal political will dari KPK untuk memastikan ini orang tertangkap. Nazarudin dulu lebih rumit, saya pikir itu bisa ditangkap. Jadi hampir mustahil, saya sepakat dengan Bang Laude M. Syarif bahwa ini mustahil tidak bisa dilakukan oleh KPK jika ini betul-betul diniatkan oleh KPK secara sungguh-sungguh. Jadi selama 3 tahun ini tidak ada niat serius untuk menangkap Harun Masiku, itu kenapa nggak ketangkap menurut Anda? Ya ketuanya begitu, bagaimana dia bisa menangkap? Dia bagian dari kejahatan political korupsi itu sendiri. Jadi bagi saya sulit berharap kepada pimpinan KPK yang punya kepentingan tersembunyi di balik lembaga ini. Kita tentu akan bisa berharap kalau memang ini bagian dari perubahan KPK yang baru dengan pimpinan yang baru, maka akan ada sesuatu yang bisa dibuktikan
kalau kasus ini dituntaskan. Kalau tidak ya pimpinan KPK yang lama dan yang sekarang yang sementara ini ya sama saja. Jadi kalau dibilang kasus ini dibuka lagi jelang pemilu, ada unsur politik di dalamnya, nggak begitu ya, Bang Ferry? Nuansa politik akan tinggi, saya pikir, karena ini mengancam partai tertentu, partai yang kurang lebih berbeda saat ini dengan penguasa yang dilibatkan dalam perkara ini. Mau tidak mau, ini kalau kita bicara jujur ya, kursi nomor urut 6 menjadi nomor urut 1 itu kan butuh persetujuan dari pimpinan partai politik. Tentu ini hendak mengganggu nuansa politik itu. Tapi sekali lagi hukum kan tidak bicara nuansa politik itu. Hukum bicara kebenaran apa yang mau hendak diungkapkan. Kalau ini ada permainan politik termasuk pimpinan KPK itu memanfaatkan jabatannya, menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan politik, dia juga suatu waktu akan bersalah. Oke, saya ke Pak Ode. Pak Ode, kalau setelah kemudian Harun Masiku jadi prioritas Pak Nawawi sekarang, apakah ketika nanti Masiku ketangkep, ini bisa memulihkan citra KPK, Pak Ode? Ya, kita selalu berharap bahwa KPK itu sebenarnya adalah rumah harapan bangsa, rumah harapan reformasi. Jadi saya pikir ya utang-utang lama yang dianggap menyandra KPK sehingga sekarang itu saya terus terang ketika membaca survei dari CSIS yang KPK itu jauh di bawah polisi sekarang seperti itu, saya terus terang tidak nyaman ya mengetahui seperti itu karena saya pernah menjadi bagian dari KPK. Oleh karena itu saya berharap bahwa Pak Nawawi dan kawan-kawan itu bisa sedikit demi sedikit mengembalikan rasa percaya itu. Dan satu-satunya yang bisa mengembalikan rasa percaya adalah kesungguhan dalam memberantas dan mencegah korupsi. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga, mungkin Kompas TV juga perlu ini dikit-dikit mempertanyakan Wahyu Setiawan ini kok sudah keluar, dia dapat itu 7 tahun loh di Mahkamah Agung. Berarti yang dia jalani itu hanya 3 tahun di penjaranya itu. Remisi macam apa itu lebih dari setengahnya. Yang wajar itu kan biasanya orang mendapatkan remisi yang baik setelah dia menjalankan 2/3 dari pidana yang dijatuhkan. Itu rumus di dunia lain gitu. Tapi ini sudah keluar pula seperti itu. Jadi ini perlu juga kita tanyain ini Wahyu. Lo cepat banget keluarnya lo dapat berapa kali remisi itu? 17 Agustus dapat, Natal dapat, Lebaran dapat, apaan tuh? Seperti itu. Jadi yang kayak begini-begini nih. Jadi sebenarnya, tapi ini bukan tanggung jawab KPK ini, karena diubah undang-undangnya sehingga pemerintah itu kelihatan memang pemerintah yang sekarang itu menurut saya tidak pernah serius memberantas korupsi ini, termasuk dalam kasus Harun Masiku ini sebenarnya. Jadi jangan kita harus melihatnya juga mungkin secara agak holistik di luar si Harun. Karena Harun itu hanya aktor kecil atau aktor figuran dalam di dalam pentas drama pemberantasan korupsi Indonesia. Pak Ode, kalau Harun Masiku itu adalah aktor kecil, figuran dalam besarnya pentas drama yang tadi Anda katakan, lalu menggali keterangan lagi dari Wahyu yang sudah jadi terpidana, sudah keluar, itu untuk apa? Ya itu salah satunya, makanya saya bilang, saya karena dia dalam penjara, dia baru keluar, tentu kalau kita menanyakan informasi keberadaan Harun kepada Wahyu, itu menurut saya agak salah. Cuma saya yakin penyidik-penyidik KPK mungkin menanyakan hubungannya dengan dia ketika dia menerima untuk merefresh kembali. Itu juga tidak salah. Karena siapa tahu dari informasi tambahan ini bisa didapatkan. Tapi terus terang saya kaget saja ketika saya lihat, wah Wahyu diperiksa. Bukannya dia di penjara dapat 7 tahun dari MA. Sekarang kok tiba-tiba seperti itu.
Ini Oke, kan saya ke Bang Ferry. Gimana responnya Bang Ferry? Termasuk soal tadi tanggapan Pak Wahyu yang juga sempat menyatakan nangkep saya bisa kok, kenapa nangkep Harun Masiku nggak bisa? Iya, ini kasus penuh keheranan ya. Kita heran 7 tahun bisa jadi 3 tahunan. Kita heran kenapa Harun Masiku belum bisa ditangkap. Padahal ini bagi teman-teman pemberantas korupsi ini hal yang bukan hal yang sulit. Saya tentu juga merasa kenapa kasus ini berputar-putar ya, lama sekali. Kuat dugaan memang kalau dilihat profilnya Harun Masiku, Bang Laude M. Syarif sudah sampaikan, ini bukan orang yang punya kemampuan untuk menyembunyikan dirinya secara lama ya, dan kita bisa merasakan ini cukup lama dia bersembunyi. Dari profil itu kita bisa mengetahui ada pihak lain yang kemudian melindungi dan menyembunyikan Harun Masiku. Makanya saya menyinggung, bukankah untuk seseorang dari peringkat 6 untuk bisa duduk di parlemen menjadi peringkat 1, butuh persetujuan berbagai pihak agar dia bisa meloncat, dan itu besarnya. Bang Ferry. Nah, apakah ini urusan politik nanti kita bahas? Mudah-mudahan pengadilan bisa membongkar apakah penanganan perkara ini ada ruang kepentingan politiknya atau betul-betul murni dari untuk membongkar perkara. Kalau saya, ruang politik itu pasti ada, tetapi yang perlu dipastikan pelaku kejahatan ditangkap. Tapi Anda optimis nggak Harun Masiku kali ini akan betul-betul bisa tertangkap, ataukah kasus ini akan menguap lagi? Ya mudah-mudahan ada keseriusan. Saya merasa tidak mungkin ketua menyampaikan tanpa ada keseriusan di balik. Terima kasih. Saya tambah sedikit kalau bil saya. Jadi menurut saya kalau serius pasti bisa. Kalau serius pasti bisa. Intinya seperti itu. Yang penting kita menunggu keseriusan KPK untuk menangkap Harun Masiku dan mengungkap kasus. Contohnya dulu Neni Nurbaiti misalnya itu istri Wakapolri. Itu bisa kita diambil kok. Apalagi si Harun gitu. Terima kasih Pak Laude, terima kasih Bang Ferry sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.